kita di Indonesia kurang riset ya. Kalau di Indonesia kurang riset ya Pak. Ini sudah diriset oleh Pak Budi bahwa Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama kami. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai salah satu core value dari berakhlak, yaitu kompeten. Ya. Dari modul PAN-RB menjelaskan bahwa sikap atau nilai kompeten itu diantaranya meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, kemudian membantu orang lain untuk belajar, dan yang ketiga melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Nah, ini sudah dibagi-bagi nih Pak. Nah, menjadi ASN itu ternyata ada salah satu nilai kompeten yang memang sudah dibagi antara 3 bagian. Nah, saya ingin meminta pendapat dari bapak-bapak dan ibu mengenai bagaimana penerapan nilai kompeten ini di kampusnya, Pak. Nah, ini saya mulai dari Pak Budi. Oke. Sebagai dosen ya. Terima kasih Pak Eki. Iya. Jadi kompetensi itu merupakan salah satu wujud dari penerapan nilai-nilai ASN, di mana seorang ASN itu harus mempunyai memang kompetensi di bidangnya masing-masing. Karena jangan sampai yang terjadi sebelum-sebelumnya, di mana ada seorang ASN yang menduduki jabatan yang memang bukan bagiannya atau bidangnya, dan terjadilah misalnya hal-hal yang kurang profesional, terutama dalam menjalankan tugas, karena memang posisi tersebut bukan bidangnya. Cuma karena kedekatan-kedekatan tertentu misalnya dengan pejabat birokrasi, sehingga ASN tersebut ditempatkan di posisi yang bukan dari semestinya. Jadi kompetensi itu menuntut profesionalisme yang tinggi sebenarnya. Makanya seorang ASN harus betul-betul profesional. Ya mungkin itu Pak. Oke, sangat bagus ya jawaban yang telah diberikan oleh Pak Budi. Nah, ini saya ke Ibu Wita ya Bu ya. Berkaitan dengan hal tersebut, kita sebagai seorang dosen ya Bu ya, kira-kira apa saja kompetensi yang harus kita kembangkan atau yang harus kita tingkatkan sebagai seorang dosen ini Bu? Oke, menarik banget nih. Ya. Dosen itu kan 3 nih tugasnya ya, neliti, ngajar, sama pengabdian gitu. Saya pikir dalam ketiga hal ini semuanya butuh kompetensi ya kan ya, ngajar aja tuh butuh kompetensi. Salah satunya sebagai dosen yang kita perlukan itu adalah sertifikasi AA. Maksudnya apply approach itu loh, sama pakai ngerti. Nah, kupikir dosen harus tuh semuanya didorong oleh instansinya untuk mendapatkan sertifikasi tersebut, karena satu sisi itu kan biayanya nggak mahal ya guys. Ya, nah mungkin ada kebijakan afirmatif gitu ya dari home base university kita buat ngasih subsidi mungkin, atau mendorong, atau mungkin bikin pelatihan gitu secara internal gitu ya. Di satu sisi lain juga penelitian, kita butuh kemampuan peningkatan kapasitas untuk penelitian, metode dan lain-lain gitu sih. Menurut aku sebagai dosen ya yang harus kita punya. Ya, karena riset selama ini memang kita di Indonesia kurang riset ya. Di Indonesia kurang riset ya Pak. Ini sudah diriset oleh Pak Budi bahwa di Indonesia kurang riset ya. Jadi ya memang tugas kita sebagai dosen harus melakukan riset ya Pak Budi ya, harus meningkatkan ya, agar kualitas kita sebagai dosen itu bisa meningkat. Ya, luar biasa. Jadi riset yang disebutkan oleh Pak Budi tadi itu ternyata ya memang kalau Indonesia itu menduduki peringkat paling bawah kalau di dalam soal riset ya. Iya, dalam soal riset. Kita itu kalau jauh dari Singapura dan Malaysia misalnya. Ya. Ternyata ini menjadi tantangan kita ini Pak. Ya, jadi ini kita jadi deretan ke bawah ya untuk riset kita Pak. Ya. Berarti kita harus jadi sebagai dosen itu tantangan terbesar karena dia berada di deretan terbawah gitu. Jadi solusinya sebenarnya kita memberikan suatu pelatihan-pelatihan gitu buat dosen-dosen untuk meningkatkan kompetensi dirinya dia. Nah, itu salah satu yang harus dijalankan sebenarnya sekarang.
supaya kita bisa naiklah bukan dari deretan bawah lagi, tetapi ke deretan atas lagi. Sudah jam 4. Ya, bagus. Jadi ini mungkin pertanyaan terakhir ya. Ini gilirannya Pak Saomi. Pak, tadi telah disebutkan oleh Bu Wita tadi bahwa memang tugas kita sebagai ASN dosen ya, namanya itu adalah melakukan pengajaran, penelitian dan pengabdian. Kira-kira Pak, idealnya seperti apa yang harus kita lakukan itu dalam pengajaran, pengabdian dan penelitian itu? Waduh, Ya, singkat saja apa Pak. jadi pamungkas? Memang kalau Ya, pertanyaan itu Iya. nanti kita bantu. Ya. Ya, jadi kalau kaitannya dengan kompeten kali ya, jadi Iya. memang dosen itu memang harus terus-menerus meningkatkan kompetensinya dalam hal pengajaran misalnya ya. Jadi harus bisa catch up dengan teknologi-teknologi terbaru misalnya kan, jangan sampai misalnya kita mau menyalakan laptop saja atau menggunakan PowerPoint atau apa dia nggak bisa, atau mau mengisi apa lupa password dan lain sebagainya. Itu kan masalah-masalah klasik ya. Belum lagi ada juga harus pakai Canva kan sekarang. Itu biar lebih ini kan update. Estetik. Estetik. Kemudian dia juga harus bisa menciptakan media-media pembelajaran yang lain sehingga mahasiswa pengajarannya semakin interaktif gitu. Terus juga dalam hal penelitian misalnya harus juga meningkatkan kualitas penelitian. Jangan sampai jurnal kita hanya masuk ke jurnal selain abal-abal juga masuk ke predator. Itu kan juga satu hal yang sangat disayangkan. Seharusnya kita bisa masuk ke Sinta, ya minimal Sinta 2 lah atau 3 lah, 3, 4, 5 ya harus lebih tinggi lah setidaknya kan. Atau kalau perlu ya Scopus gitu kan. Nah, pengabdiannya juga kalau bisa kita menerapkan yang namanya triple helix itu ya, kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah dan industri ya, atau apa triple helix itu? Akademisi, industri sama masyarakat ya. Jadi harus ada kerjasama antara tiga stakeholder itu. Mungkin itu kali Pak Reski. Ya, bagus. Ini jawaban-jawaban yang sangat memberikan wawasan-wawasan baru ya buat kita. Untuk kesimpulannya tadi saya menarik dari Pak Budi bahwa ternyata Pak Budi telah melakukan riset gitu ya. Contoh kecil dari risetnya Pak Budi bahwa kita di Indonesia itu sangat di bawah dalam hal melakukan riset atau penelitian. Nah, itu riset yang telah dilakukan oleh Pak Budi, padahal salah satu contoh itu ada Pak Budi di dalamnya. Pak Budi sudah melakukan riset, tapi tidak terhitung sebenarnya oleh riset orang lain. Ya, kalau bisa kita agak naik sedikit, karena sudah ada beliau yang sudah melakukan riset. Semoga dengan adanya Pak Budi bisa meningkatkan Kita butuh lebih banyak Pak Budi. ya sosok Pak Budi lebih banyak lagi kan. Ya, dan tadi telah dijelaskan secara gamblang oleh Pak Saomi bahwa ya memang kita sebagai dosen itu ya harus melek juga teknologi dalam hal melakukan pengajaran. Penelitiannya kalau bisa kita penelitiannya harus ke Scopus ya, kalau bisa untuk pengabdian yang tadi kita harus kombinasikan atau kolaborasi antara 3 stakeholder tadi, antara industrial, masyarakat dan pemerintah. Ya mungkin sekian ya pembahasan menarik kita dalam sesi kali ini mengenai kompeten, dan kita akan ketemu lagi di sesi selanjutnya. Bye. Bye. Panjang sekali. Lama.